Shalom, saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Yesus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Roma, pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-36. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kerinduan ini. Rindu dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Roma pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-36. Saya bacakan buat kita semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tak berasa waktu ini berlalu dan ini adalah hari yang terakhir bagi kita, sebab ini adalah khotbah di tanggal 31 Desember. Menjadi hari yang terakhir kita akan meninggalkan tahun 2022 ini. Catatan yang luar biasa yang dikemukakan, yang dihadirkan oleh seorang Paulus di dalam doksologinya, doa dan puji-pujiannya adalah sesuatu yang luar biasa. Dan memang harus dipahami dengan kacamata iman kita. Kenapa saya sebut demikian? Mari kita melihat kekayaan firman Tuhan pada saat ini. Bukankah hal yang aneh ketika Paulus menuliskan firman Tuhan ini dengan mengatakan, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah, tak terselidiki keputusan-keputusannya, tak terselami jalan-jalannya. Tapi di sanalah justru seorang Paulus mengungkapkan doa dan puji-pujiannya. Atau secara sederhana, saya mau mengatakan, Paulus mau mengajar setiap kita bahwa inilah beriman yang sesungguhnya. Bahkan ketika kita tidak memahami, bahkan ketika kita tidak mengerti, bahkan ketika kita tidak bisa menjelaskan atau menerima dengan akal pikiran kita karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang begitu luar biasa sekali. Sesuatu yang begitu berbeda sekali. Kalau mungkin setiap kita akan mengatakan mampu untuk memuji ketika kita memahami, ketika kita bisa menerima, ketika kita bisa melogikakannya, mematematikakannya dalam kehidupan kita. Tapi lihatlah Paulus, justru Paulus mengatakan beriman itu adalah ketika engkau tidak mengerti, ketika engkau tidak memahami, tapi kita bisa merasakan bagaimana luar biasanya karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukankah itu yang sepatutnya juga menjadi ungkapan setiap kita ketika kita dimampukan untuk berada di akhir tahun ini? Bukankah itu harusnya menjadi ungkapan kesaksian kita bahwa benarlah kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah begitu luar biasa sekali dalam kehidupan kita. Mungkin kalau setiap kita diajak untuk bersaksi tentang perjalanan kehidupannya 365 hari lebih kurang, pasti ungkapan yang sama akan kita ungkapkan dalam kehidupan kita. Pasti setiap kita akan mengatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Paulus mengalaminya secara luar biasa.
Kita bahkan mungkin kalau flashback, kita kembali ke belakang, bagaimana Paulus begitu luar biasanya dibentuk, ditangkap, dan diobat Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya. Kita tahu bagaimana dia sebelum bernama Paulus, bagaimana seorang Saulus yang pekerjaannya mengejar-ngejar orang-orang percaya, orang-orang penyembah Yesus di dalam iman mereka ketika itu, dan dia tidak segan-segan untuk melukai bahkan membunuh mereka. Tapi lihatlah, begitu luar biasanya doksologi, doa, puji-pujiannya kepada Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Bahkan tak terselidiki keputusan-keputusannya, bahkan tak terselami jalan-jalannya. Paulus tentu saja berada di dalam situasi itu, tak terselami jalan Tuhan. Bahkan itu menjadi kuat setiap kita ketika Paulus juga berbagi dan mengatakan bahwa sukacitaku adalah ketika Tuhan masih mau memakai aku menjadi alatnya. Dan celakalah aku kalau aku tidak memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tak terselami karya Tuhan. Paulus mungkin akan berpikir, akan mengatakan kalau bukan Tuhan Yesus menangkapnya, memilihnya, menetapkannya menjadi hambanya, menjadi rasul, mungkin Paulus tidak akan seperti apa yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupannya. Bahkan mungkin dia akan menjadi pembunuh yang sadis dan akhirnya tidak meneroleh keselamatan itu dalam kehidupannya. Tapi sekali lagi, ungkapan puji-pujian yang dinyatakan oleh Paulus begitu luar biasa dan menjadi pengalaman kehidupan di dalam dirinya. Lalu saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita petik di dalam situasi ini? Bahkan lebih, ini secara khusus buat orang Batak. Orang Batak itu mengenal Hamoraun, Hagabeun, Kasangapun. Tapi lihatlah, ketiga hal sempurna yang dikatakan oleh Paulus di sini tidak lain adalah kekayaan, hikmat, dan pengetahuan. Kita mau kaya, itu semua ada di dalam Yesusmu. Kita mau berhikmat, ingatlah, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat itu. Kita mau pengetahuan, ingatlah pengetahuan itu bersumber dari Allahmu, dari Yesusmu. Semua ada di dalam dirinya. Bahkan Paulus pernah menyebut kepintaran manusia, ilmu pengetahuan manusia, itu justru hal yang paling bodoh. Kalau ada hal yang paling bodoh bagi Tuhan, artinya tidak ada apa-apanya kepintaran manusia dibandingkan oleh Allah itu sendiri. Maka saudaraku, ketika kita menginginkan kekayaan, hikmat, dan pengetahuan, itu semua ada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Itu semua ada di dalam Tuhan Yesus. Dengan catatan, meskipun itu tidak terselami, meskipun itu tidak pernah, bahkan kita mengerti, tapi iman kita akan mengatakan, apapun karya Tuhan, apapun rancangan Tuhan, apapun yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita, bahkan suka duka yang kita alami di 364-365 hari ini, percayalah, itu semua Tuhan pakai mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Mendatangkan kebaikan untuk setiap orang percaya. Bukankah kita mengimani bahwa tidak ada faktor kebetulan dalam kehidupan kita? Bahkan ketika sesuatu itu pun sepertinya sesuatu yang kebetulan menurut logika kita. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ingatlah, apapun itu Tuhan akan pakai mendatangkan kebaikan di dalam dirimu. Maka itu menjadi kuat kita untuk memahami, untuk mengenal siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika pengenalanmu indah, ketika pengalaman imanmu secara pribadi bersama dengan Tuhan Yesus, engkau rasakan di dalam kehidupanmu, maka lebih lagi kita mengimani, bahkan lebih lagi kita mengerti bagaimana luar biasanya Tuhan membimbing, menuntun setiap kita, bahkan menjalani hari-hari kehidupan kita.
Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Benar, tidak semua perjalanan kehidupan kita indah dan mulus. Tidak semua. Sama seperti jalan tol, tidak semua juga mulus. Kadang ada juga gelombang, bahkan ada yang berlubang. Tapi satu hal yang pasti, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, penyertaan Tuhan di dalam hari-hari kita, itu melekat. Sama seperti ketika kita merayakan hadirnya Yesus dalam kehidupan kita. Bahwa janji Tuhan akan menemani, bahwa janji Tuhan akan memberkati, bahwa janji Tuhan akan menyertai setiap kita. Dan janji Tuhan itu terbukti nyata hadir dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Yesus, apa yang bisa kita lakukan? Biarlah setiap kita bahkan mampu dan dimampukan untuk selalu memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab itu yang Tuhan mau. Kita mampu untuk berdoksologi. Kita mampu untuk memuji Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Siapa yang tidak suka dipuji? Setiap kita suka dipuji. Tidak ada orang yang tidak suka dipuji. Bayangkan bagaimana bahagianya engkau ketika engkau dipuji. Untuk sesuatu hal dalam kehidupanmu. Pasti sukacita kita melimpah. Dan mari membayangkan, mari mengimani bahwa Yesus Tuhan kita pun suka dipuji. Sebab itu yang mau dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Bahkan firman Tuhan juga menegaskan pujilah Tuhan. Pemazmur juga mengatakan pujilah Tuhan. Kalau kita bangga, kalau kita bahagia, dipuji, apalagi lah keberadaan Tuhan yang selayaknya kita puji, kita muliakan di dalam kehidupan kita. Seperti kata tema kita yang mengatakan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa yang terakhir yang mau dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini? Lihatlah, pengenalanmu yang sejati akan Tuhan itu akan memampukanmu untuk mengatakan bahwa Tuhanlah yang maha kuasa, Tuhanlah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Kekuatan Tuhan itu melampaui dan mengalahkan apapun pergumulan, penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Siapakah yang memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Makanya aneh ketika ada saudara kita mengatakan mereka mau membela Allah, mereka mau membela Tuhannya. Saya dalam hati kadang berpikir, masakan iya Allah butuh pembelaan? Masakan iya namanya Allah butuh untuk dibela? Itu adalah iman yang salah. Bukankah pembela itu lebih hebat dari yang dibela? Kalau kita mengatakan bahwa Allah itu patut dibela, itu artinya Anda memposisikan diri lebih dari Allah itu sendiri. Tapi saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan, doksologi yang bersumber dari Paulus ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Allah lah yang maha kuasa. Allah lah yang begitu luar biasa di dalam hari-hari kehidupan kita. Dan percayalah, Allahmu di tahun 2022 itu juga Allah yang sama di tahun 2023 nanti. Allah yang mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, yang menyeberangkan bangsa Israel menyeberangi Laut Merah, itu juga Allah yang sama yang akan menyeberangkan kita menuju tahun 2023. Maka saudaraku, tetaplah kenal Allahmu dengan luar biasa. Lalu apa refleksi yang bisa kita petik di dalam kebenaran firman Tuhan ini? Hal yang pertama tidak lain adalah tetaplah memuji Tuhan. Tetaplah kehidupanmu adalah ungkapan puji-pujian kepada Tuhan. Memuji Tuhan bukan harus dengan kata-kata, tapi juga dengan tindakan, tapi juga dengan perbuatan. Di sanalah kekuatan puji-pujian itu. Apa hal yang kedua?
yang mau saya sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan ini tidak lain adalah saya mau mengajak setiap kita untuk mengenal bagaimana Ayub dalam kehidupannya. Kapan dia menaikkan puji-pujiannya, kapan dia menaikkan doksologinya. Ayub justru menaikkan puji-pujiannya ketika dia mengalami pergumulan hebat. Ketika dia mengalami sesuatu di luar akal pikirannya. Ketika dia mengalami bahkan keterhempasan di dalam kehidupan kita. Tapi dia mampu untuk mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Maka saudaraku, itulah iman yang sesungguhnya. Bahkan ketika kita terhempas, ketika kita terpuruk, mempercayakan kehidupan kita di dalam rancangan Allah. Sebab rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Satu pun tidak akan pernah gagal. Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga, saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ingatlah dan kenallah siapa Yesusmu. Dan tetaplah mengalami pengenalan itu hari lepas hari. Dan biarlah di hari yang terakhir ini kita mampu menghitung hari. Kita mampu menghitung karya Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti ungkapan lagu itu. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum akan kuasanya, akan kasihnya. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat setiap kami. Untuk selalu memuji Tuhan. Atas segala karya Tuhan. Bahkan segala situasi yang kami alami di sepanjang tahun ini. Kami teramat percaya bahwa Tuhan kami hebat. Tuhan kami maha kuasa. Yang akan menyertai dan akan menuntun langkah kami di tahun 2023 nanti. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Enyahkanlah Tuhan virus-virus ini. Amin.